Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menjawab pertanyaan wartawan soal rencana mendatangkan bek kiri baru pengganti Rezaldi Hehanussa pada putaran kedua Liga 1 musim ini. Sebelumnya Rezaldi Hehanussa harus istirahat setelah mengalami benturan saat melawan Dewa United pada pekan kedua. Cedera ini membuat mantan Persija Jakarta ini harus absen hingga Persib menjalani laga ke-10 di musim ini. Kita akan lihat Rezaldi saat ini masih dalam proses observasi bersama tim dokter dan fisioterapi. Jika dia bisa cepat pulih, tidak ada masalah dan kami tidak akan melakukan perubahan. Namun jika cedera Rezaldi masih belum sembuh hingga putaran pertama Liga 1 usai, kemungkinan besar kami akan mencari pemain lain. Salah satu opsinya memulangkan kembali Zalnando dari PSIS Semarang yang berstatus pinjaman. Jika dia tidak bisa pulih cepat, maka saya harus memaksimalkan pemain lain di tim ini. Atau mungkin memulangkan Zalnando. Atau kami mencari pemain lain yang juga levelnya bagus. Tapi yang pertama, biarkan fisioterapi dan tim dokter untuk bekerja menangani Rezaldi tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, yakin Sintayong punya rencana dan ide bagus untuk membawa timnas Indonesia meredam timnas Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno pada laga lanjutan Grup C pada Jumat 15 November. Boyan enggan berkomentar soal apa yang harus dilakukan Sintayong ketika timnas Indonesia menghadapi Jepang. Tapi dia yakin pelatih asal Korea Selatan itu sudah memiliki rencana dan ide bagus untuk meredam Samurai Biru. Untuk itu, harus ditanyakan kepada Sintayong. Saya tidak bisa katakan apa yang harus dilakukan, karena ini adalah pekerjaannya. Tapi saya yakin dia punya rencana yang bagus. Boyan pun mengakui secara level dan kualitas permainan, Jepang masih lebih baik dibandingkan timnas Indonesia. Meski begitu, Boyan menegaskan dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Dan timnas Indonesia harus mencontoh apa yang dilakukan Australia ketika sukses menahan imbang Jepang 1-1. Tapi seperti yang saya katakan, Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini. Jadi ini akan sangat sulit. Saya tahu ekspektasinya akan sangat tinggi dan jika melihat sepak bola, semua mungkin saja terjadi tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menanggapi kemungkinan Maung Bandung bakal meladeni Borneo FC pada lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 22 November. Stadion GBLA baru selesai direnovasi oleh Kementerian PUPR dan segera diserahkan kembali ke PT Persib Bandung. Setelah renovasi kelar, ada rencana Maung Bandung akan kembali memakai Stadion GBLA sebagai markas klub. Rencananya dimulai saat menjamu Borneo FC pekan depan. Boyan Hodak bersama manajemen Persib Bandung sudah melakukan peninjauan lapangan di Stadion GBLA pada Rabu 13 November. Boyan mengatakan kondisi lapangan sudah cukup baik. Kami memantau GBLA dan kondisinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kami akan melakukan satu sesi latihan di sana dan setelah itu kami akan lihat karena untuk berlatih dan bermain di pertandingan resmi itu hal yang berbeda. Walau demikian, pelatih Persib asal Kroasia ini mengakui bahwa manajemen Persib sudah mengirimkan surat kepada PT LIB untuk perubahan Stadion Kandang Maung Bandung. Mereka mengirim surat karena mereka ingin semuanya siap, tapi saya belum yakin ini semua sudah siap. Mungkin baru di akhir pekan ini kita akan tahu tuntasnya.
Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak tidak melihat ada peluang timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia. Menurut Boyan, saat ini Jepang terlalu kuat, jadi mengalahkannya bukanlah hal yang mudah. Iya, timnas Indonesia dan Jepang akan saling bentrok di matchday kelima grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kedua tim akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang laga tersebut, pelatih asal Kroasia ini ikut memprediksi. Menariknya, ia menilai timnas Indonesia tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Bukan tanpa alasan, terbukti Jepang saat ini belum terkalahkan di grup C dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tapi melawan Jepang itu terlalu kuat untuk saat ini. Mereka saat ini merupakan tim terbaik di Asia. Di pertandingan kedua, mereka akan bermain melawan Arab. Untuk yang satu ini, oke, ada peluang menang. Namun untuk melawan Jepang, saya kira sulit untuk mengalahkannya tuntasnya. Pengalaman bermain di kompetisi ACL2 bersama Persib Bandung menjadi modal berharga bagi Kakang ketika membela timnas Indonesia. Kakang bersama Robby Darwis dan Ferdiansyah Cecep mendapat kepercayaan membela timnas Indonesia di Piala AFF. Keputusan pelatih Sintayong menurunkan mayoritas pemain U22 di Piala AFF memberikan jalan kepada para punggawa muda untuk mencicipi pengalaman membela timnas Indonesia. Iya, AFC sangat berpengaruh buat saya. Salah satunya pengalaman bermain lawan dengan tim luar negeri, ungkap Kakang Rudianto. Saya juga sudah sedikit lebih tahu, lebih jelas bagaimana bermain di luar negeri. Mungkin mereka juga tidak jauh dari permainannya yang sama di tim AFC. Di Piala AFF, Kakang bertekad membawa timnas Indonesia meraih gelar juara untuk pertama kalinya sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut. Target saya di Piala AFF, saya ingin bawa juara tuntasnya.